Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin coba memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ilmu Ekonomi Islam dan Sistem Keuangan Islam. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Aldila Ayunintias, kemudian ada Sekar Ayu Lestari, selanjutnya ada Muna Latif, dan saya sendiri Dewi Asmi Safira. Yang pertama adalah tujuan perekonomian Islam. Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Tujuan ekonomi Islam itu sendiri dapat dirangkum dalam berbagai hal. Di antaranya yang pertama, memastikan kebutuhan umat manusia. Ekonomi Islam bertujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah sendiri menjamin bahwa Allah akan terus memberikan rezeki dan juga limpahan nikmat kepada manusia, dengan asumsi bahwa manusia harus taat, harus berikhtiar, dan meminta kepada Allah. Selanjutnya, menjauhi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial tentu akan terjadi jika pemusatan harta dan juga sumber daya hanyalah ada pada subjek atau kelompok tertentu. Selanjutnya, pemenuhan ekonomi yang beretika dan bermartabat, misalnya pencurian, penipuan, atau melakukan kecurangan lainnya. Yang terakhir, mengatur keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan adalah prinsip dasar dari Islam. Islam mengatur agar manusia tidak melakukan transaksi ekonomi yang tertutup atau tidak transparan. Untuk mengaturnya, contoh kecilnya, Islam selalu memberikan perintah adanya saksi, pencatatan keuangan, dan juga menerapkan standar atau neraca yang disepakati dalam hal transaksi ekonomi. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Muna Latif. Selanjutnya, mengapa ilmu ekonomi Islam? Perkembangan Islam di bidang ekonomi diwarnai oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, perkembangan kajian teologi dan diskursus pembaharuan yang memperkenalkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar etos kerja dan etos kewirausahaan Islam. Yang kedua, keberhasilan usaha kecil, usaha rumah tangga, dan sektor informal yang merupakan basis perekonomian kaum muslim. Sementara di lain pihak, berkembangnya usaha kaum muslim di sektor modern berskala besar. Yang ketiga, berkembangnya dan keberhasilan eksperimen sistem ekonomi Islam, terutama di bidang keuangan, seperti bertumbuh suburnya sistem perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, Sudan, Inggris, Mesir, Turki, serta dan lain sebagainya. Menurut M. Dawam Raharjo, bahwa terdapat 3 kemungkinan penafsiran dalam istilah ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, ilmu ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, sistem ekonomi Islam, sistem yang mengatur kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atas negara yang berdasarkan pada suatu metode atau tertentu. Yang ketiga, perekonomian Islam, mengembangkan teori-teori tentang ekonomi Islam seperti yang diprakarsai oleh OKI, yaitu memajukan perekonomian masyarakat yang beragama Islam, baik masyarakat yang penduduknya mayoritas maupun minoritas. Selanjutnya, persoalan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. Yang kedua, ketidakstabilan perkembangan ekonomi. Ketidakstabilan perekonomian yang naik turun dapat diakibatkan oleh kondisi perusahaan yang berada dalam perekonomian tersebut. Setiap perusahaan mengalami naik turun kegiatan dalam jangka panjang yang disebut konjungtur. Kemudian yang ketiga, masalah pengangguran. Pengangguran berdampak buruk terhadap perekonomian dan individu yang mengalaminya. Dari segi individu, orang yang menganggur dapat menimbulkan masalah sosial seperti pencurian. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya pendapatan. Sedangkan dari segi ekonomi, dapat menyebabkan rendahnya output yang bisa dihasilkan dari suatu perekonomian. Yang keempat, masalah inflasi. Setiap negara mengalami inflasi, namun dalam tingkat yang berbeda-beda. Penyebab inflasi diantaranya yaitu
tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, serta tuntutan kenaikan upah dari pekerja, serta kenaikan harga barang impor, dan kekacauan politik dan ekonomi. Selanjutnya, yang kelima, ketidakseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. Defisit neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan ketidakstabilan ekonomi suatu negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri, karena konsumen mengganti barang yang diproduksi di dalam negeri dengan barang impor. Akibat selanjutnya adalah meningkatnya harga valuta asing dan menyebabkan harga barang yang diimpor semakin mahal. Hal ini akan mengurangi kegairahan pengusaha dalam negeri untuk melakukan investasi dan membangun usaha baru. Ekonomi Islam memberikan solusi dari masalah-masalah tersebut. Di antaranya adalah sifat qanaah atau berpuas diri dan berkonsep maslahah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sekar Ayu Lestari. Baik, materi selanjutnya ilmu ekonomi mengenai riba. Pengertian riba. Pengertian riba secara bahasa dari ziyada yaitu bertambah. Pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ringkasnya, secara bahasa, riba memiliki arti bertambah, baik dari kualitas dan kuantitas. Sedangkan secara istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Pembagian riba. Yang pertama, riba utang piutang terbagi menjadi dua. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena pihak yang meminjam tidak mampu membayar utangnya sesuai waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, riba jual beli terbagi menjadi dua. Riba qard yaitu pertukaran antar jenis barang dengan kadar ukuran, kualitas, dan waktu yang berbeda. Sedangkan barang yang ditukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba nasiah yaitu penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya yang pembayarannya disyaratkan lebih. Hikmah dari riba. Yang pertama, menjadikan pribadi-pribadi manusia yang suka saling menolong satu sama lain. Yang kedua, dengan sikap saling tolong-menolong menciptakan persaudaraan yang semakin kuat. Yang ketiga, menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Dan yang terakhir, tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan karena dengan adanya riba, seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin susah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aldila Ayuning Tias. Materi selanjutnya yaitu keunggulan sistem ekonomi Islam. Menurut Qadarwi, sistem ekonomi Islam tidak berbeda jauh dengan sistem ekonomi lainnya, baik itu dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasian yang beraneka ragam. Akan tetapi menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik dan spesifik ada perbedaan. Itu dikarenakan sistem Islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan karena perubahan lingkungan dan zaman. Sebaliknya, menguraikan secara rinci pada masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan. Ada beberapa karakteristik keunggulan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah yang diringkas sebagai berikut. Yang pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Maksudnya bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya milik Allah. Akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya. Yang kedua, ekonomi yang terikat dengan akidah, syariah atau hukum dan moral. Yang ketiga, ada keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.
Keempat, eksis menciptakan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan umum. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Yang kelima, ada kebebasan individu dijamin dalam Islam. Maksudnya bahwa individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang keenam, negara diberi wewenang dalam perekonomian. Maksudnya bahwa Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Yang ketujuh, ada petunjuk investasi. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wal Al-Amaliyah Al-Islamiyah terdapat 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi. Di antaranya adalah yang pertama, proyek baik menurut Islam. Selanjutnya ada memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. Yang ketiga ada memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, memelihara dan menumbuh kembangkan harta. Yang kelima, melindungi kepentingan anggota masyarakat. Keunggulan sistem ekonomi lainnya yaitu adanya variabel. Maksudnya, sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Yang terakhir, yaitu larangan riba. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.